Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Anak-anakku, kita bertemu kembali di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Untuk pelajaran yang pertama, kita membahas tentang laporan teks percobaan. Untuk laporan teks percobaan, marilah kita simak dalam PowerPoint berikut. Teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan meliputi 1. Pengertian teks laporan percobaan, 2. Ciri laporan percobaan, 3. Fungsi laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Ada 3 pengertian. 1. Teks, yaitu naskah atau tulisan yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Kemudian laporan. Laporan yaitu segala sesuatu yang disampaikan secara seseorang sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatan atau penelitian. Jadi anak-anak, kalau kita melaporkan sesuatu tentunya setelah kita melaporkan sesuatu tentunya kita setelah melakukan kegiatan atau melakukan percobaan. Contoh, kalian saya suruh mencari temanmu di kelas, kok nggak ada temanmu yang si A nggak ada. Coba ketua kelas dicari temanmu kemana? Coba dicari di belakang. Nah, setelah kamu mencari di belakang, ternyata temanmu jajan. Nah, kamu ajak masuk nggak mau? Kamu melaporkan kepada saya, Bu, ternyata si A jajan di kantin. Lah, laporanmu itu kamu lakukan setelah melakukan penelitian, melakukan pengamatan, pencarian. Lah, laporan itu berbentuk disampaikan secara lisan. Laporan itu bisa disampaikan secara lisan, bisa dilakukan secara tertulis. Kalau secara tertulis tentunya ada aturan-aturan menulis laporan. Contoh lagi, misalnya ada temanmu yang sakit di UKS. Kamu cari, kemudian kamu melaporkan kepada saya, Bu, teman saya ada di UKS, dia sakit. Nah, berarti kamu melaporkan setelah melakukan suatu tindakan atau suatu kegiatan. Itu yang disebut laporan. Definisi yang ketiga adalah percobaan. Apa percobaan itu? Percobaan merupakan suatu kegiatan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Contoh, misalnya kamu beli bakso, kamu kasih caos. Caos itu mengandung pewarna. Apakah pewarna itu berbahaya atau tidak? Kamu kan belum tahu. Setelah kamu melakukan percobaan, ternyata pewarna itu tidak semua berbahaya. Nah, itu bisa kamu lakukan setelah melakukan uji coba. Jadi untuk membuktikan sebuah teori, itu namanya percobaan. Sekarang kalau kita gandeng menjadi pengertian teks laporan percobaan, merupakan sebuah teks yang berisi tentang laporan kegiatan setelah melakukan percobaan atau penelitian sebagai pertanggungjawaban. Itu ya namanya pengertian teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Anak-anak,
ciri-ciri teks laporan percobaan ada 3. 1. Fakta. Nah, laporan percobaan harus dilakukan secara fakta. Kenapa nyata? Benar-benar kamu setelah melakukan percobaan. Contoh tadi, kaos mengandung pewarna. Fakta kan, oh ini tidak berbahaya, oh ini berbahaya. Jadi fakta benar-benar terjadi. Nggak boleh laporan kamu nggak melakukan percobaan kemudian direkayasa, tidak boleh. Itu namanya fakta, harus benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, lengkap. Jadi ciri-cirinya laporan percobaan itu lengkap, dilaporkan secara lengkap dari awal sampai akhir kamu melakukan uji coba. Laporanmu kamu lengkap, nggak boleh diambil tengah-tengah saja, nggak boleh. Jadi dari awal sampai akhir kamu tulis secara lengkap, kamu laporkan secara lengkap. Kemudian ciri yang berikutnya adalah objektif, sesuai dengan apa adanya. Itu namanya ciri yang ketiga tentang ciri teks laporan percobaan, yaitu objektif. Kemudian fungsi teks laporan percobaan. Anak-anak, teks laporan percobaan itu mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Apa maksudnya sebagai sumber informasi? Nah, kamu dapat informasi tentunya setelah melakukan percobaan. Nah, sekarang fungsi yang kedua adalah bukti. Jadi, teks laporan percobaan itu mempunyai fungsi sebagai bukti. Bukti kalau kalian sudah pernah melakukan percobaan. Ini loh buktinya. Nah, ternyata saus itu tidak semua yang mengandung pewarna itu termasuk berbahaya. Ini ada buktinya karena kamu setelah melakukan percobaan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai dokumentasi. Nah, sebagai dokumentasi kamu sudah punya dokumennya kalau kamu sudah pernah mengadakan penelitian atau percobaan. Mana? Lah ini dokumen saya. Bisa dicari data-datanya. Fungsi berikutnya adalah sebagai pemecahan masalah. Nah, sebagai pemecahan masalah di sini, apabila tadi caos yang mengandung pewarna, nah itu kan kamu tahu, oh tidak semua yang mengandung pewarna itu berbahaya. Kalau berbahaya bagaimana permasalahannya? Pemecahan masalahnya, oh kalau berbahaya berarti saya tidak boleh makan makanan yang mengandung pewarna karena ini tidak baik untuk kesehatan. Ada pemecahan masalahnya. Kalau oh nggak apa-apa, berarti kita tetap enjoy aja, kita tetap makan karena itu tidak berbahaya. Itu sebagai pemecahan masalah. Kalau tidak dibuktikan ini berbahaya atau tidak, jangan-jangan berbahaya, jangan-jangan nggak apa-apa lah. Makanya itu fungsinya sebagai pemecahan masalah setelah kamu melakukan percobaan. Fungsi yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban. Jadi membuat laporan percobaan itu kamu harus tanggung jawab. Ya, setelah melakukan percobaan kan kamu harus memiliki tanggung jawab. Saya melakukan ini, tanggung jawab saya sebagai pelaku lah. Ini namanya sebagai pertanggungjawaban. Itu fungsinya teks laporan percobaan. Demikianlah anak-anak untuk pagi hari ini. Saya akhiri pembelajaran mengenai teks laporan percobaan. Untuk berikutnya simak materi pelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.